Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Pentingnya pendidikan akhlak mulia sejak usia dini. Pendidikan akhlak sangat penting di saat seperti ini yang dimana zamannya dipenuhi dengan kemodernisasi. Semakin lama budaya makin berkembang dan menyerap budaya dari luar sehingga dapatnya terancam akhlak-akhlak yang masih murni. Budaya-budaya sosial mempunyai banyak contoh seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan juga durhaka kepada orang tua. Contoh perbuatan tersebut yang dilakukan oleh banyak orang akibat tidak menyeleksi perbuatan-perbuatannya, sehingga apabila tidak dapat memilah dapat mengakibatkan dari pengikisan nilai-nilai Islam dari banyaknya anak-anak yang jauh dari ajaran Islam. Anak-anak yang jauh dari ajaran Islam membuat pola pikir cenderung pada hal yang negatif, sehingga menunjukkan perilaku yang tidak baik terhadap teman. Anak adalah titipan dari Allah. Sesungguhnya Allah telah mengkaruniai macam-macam amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia. Seperti hal tersebut, kedua orang tua diwajibkan memberikan pendidikan yang benar dan ilmu yang bermanfaat terhadap anak. Hal tersebut merupakan penerapan dari firman Allah Quran Surat At-Tahrim ayat 6, bahwa pendidikan akhlak sejak usia dini merupakan pendidikan awal untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting karena orang tua adalah pengenalan pertama tentang pendidikan. Pada masa usia dini, anak harus memenuhi aspek-aspek perkembangan seperti moral, bahasa, kognitif, emosi, sosial, dan agama. Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda karena cara pola asuh mereka tidak sama. Risalah hadis Nabi telah menjustifikasi akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Dalam hadis diterangkan bahwa setiap anak dilahirkan atas fitrah sehingga lancar lidahnya, maka orang tuanya yang menjadikan dan beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Pendidikan dimulai sejak dari usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat menentukan karena pada usia ini berbagai pertumbuhan dan perkembangan mulai dari sedang berlangsung. Banyak anggapan bahwa pendidikan yang tepat untuk diberikan pada anak dimulai masuk usia kematangan yang siap untuk bersekolah, yaitu antara usia 5-7 tahun. Adapun yang sebenarnya pendidikan dapat dimulai pada usia 0-6 tahun. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya, pendidikan agama Islam dapat membentuk perilaku seorang anak. Dalam pembentukan perilaku anak ataupun perbaikan akhlak seorang anak, budi pekerti luhur, dan pengamalan pada nilai-nilai agama dalam hidup sehari-hari. Peranan lembaga pendidikan masyarakat sekitar pendidik sangat menentukan. Arus globalisasi saat ini tidak bisa dihindari. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan ini terjadi secara cepat seiring perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, dampak dari adanya globalisasi ini pun sudah dapat dirasakan. Usia dini dapat dimulai dengan hal-hal sederhana yang berkaitan dengan adab-adab perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adab-adab perilaku yang dapat diajarkan kepada anak sejak usia dini melalui teladan dan pembiasaan dini antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama,
mengajarkan adab makan dan minum yang baik sesuai dengan anjuran agama yang dianut dan hikmah kesehatan di dalamnya. Seperti halnya mencuci telapak tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum dan sesudah makan, makan dan minum sambil duduk dengan tegak, memulai makan dengan tangan kanan, makan dan minum secukupnya atau berhenti makan dan minum sebelum kekenyangan. Yang kedua yaitu mengajarkan adab ketika masuk dan keluar rumah, seperti memberi kabar dan meminta izin kepada orang rumah jika bepergian, mengucapkan salam ketika keluar dan masuk rumah, serta memberikan salam kepada semua orang di rumah, menempatkan sepatu atau tas di tempatnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adab-adab ketika masuk dan keluar kamar mandi, seperti melangkah kaki kiri terlebih dahulu ketika masuk kamar mandi dan melangkah kaki kanan terlebih dahulu ketika keluar kamar mandi, membaca doa sebelum dan sudah dari kamar mandi, membersihkan kedua telapak tangan menggunakan sabun setelah BAB atau BAK, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengajarkan adab-adab ketika hendak tidur dan bangun tidur, seperti membersihkan wajah, mulut, tangan, dan gigi sebelum tidur, membaca doa sebelum dan sudah tidur, tidur miring ke kanan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mengajarkan adab dalam berinteraksi kepada kedua orang tua, guru, teman, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda dari usia anak, seperti menghormati teman, siapapun orangnya, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan berkata lembut dan sopan kepada keduanya, menghormati dan memuliakan tetangga terdekat dan orang yang lebih tua yang ditemui, berkata sopan, santun kepada siapapun yang baik itu kedua orang tua. Teman yang ditemui berkata sopan santun kepada siapapun yang baik itu kedua orang tua. Teman sepermainan orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda dari usia anak tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya pendidikan akhlak mulia sejak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.